Oke, perkalian dan pembagian aljabar. Bagaimana kita bisa mengalihkan dan juga membagi ekspresi aljabar gitu ya, atau menyelesaikan perkalian dan pembagian aljabar. Sebenarnya nggak ada sifat yang aneh-aneh sih atau aturan yang aneh-aneh terkait perkalian dan pembagian aljabar ini. Asalkan kita sudah memahami basic perhitungan pada eksponen ya atau bilangan berpangkat, pasti kita bisa menyelesaikan ini gitu. Adapun ya beberapa variasi ya itu hanya secara visual kayak berbeda aja. Sebenarnya mah ya gitu-gitu aja sifat yang kita pakai. Gitu-gitunya tuh gimana? Nah kayak gini. Misalnya ya ini gue tulis kembali untuk merefresh ingatan kita terkait perkalian dan pembagian pada eksponen gitu ya. Jadi ini sifat yang biasa digunakan dalam perkalian dan pembagian aljabar. Yang pertama ya, kita tahu bahwa kalau ada suku yang sama jika dikali ya, misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N, ya, maka jadinya A pangkat M plus N. Ya, jadi penjumlahan. Kalau dia sama dan dikali, maka pangkatnya dijumlah. Nah, kalau dia dibagi, ya kalau A pangkat M per A pangkat N, ya jadinya dikurang. Ya, jadi kalau dia sama dan dibagi, maka pangkatnya dikurang. Lalu kalau ada yang beda nih, misalkan ada A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Beda kan A sama B gitu. Nah, ini boleh kita jadikan bentuk A kali B pangkat M gitu. Jadi dia pangkat yang samanya dikeluarin ke kurung. Nah, ini berlaku sebaliknya juga gitu kan. Kan namanya juga sama dengan ya. Jadi kalau ini sama dengan ini, ya maka ini sama dengan ini. Jadi kalau kalian menemukan bentuk perkalian yang berbeda dalam kurung lalu dipangkatkan, nanti pangkatnya jadi masing-masing punya gitu. Ya. Terus bagaimana menentukan pangkat positif gitu ya. Misalkan kita menemukan hasil akhir dari sebuah bentuk aljabar yaitu A pangkat min M, pangkatnya negatif. Jadinya pangkatnya positif. Seperti apa? Jadi seper A pangkat M. Kita kan udah belajar waktu itu di eksponen bagaimana ini bisa ditentukan. Nah ini gue hanya merefresh lagi kembali ya ingatan kalian tentang eksponen. Begitu juga kalau misalkan kita menemukan ada 1 per A pangkat min M, maka dia akan sama dengan A pangkat M. Begini bentuk positifnya. Oke, nah contoh misalkan. Contohnya adalah bagaimana kita bisa mengalihkan 4x kuadrat Y pangkat 5 dikali dengan min 3x Y kuadrat. Gimana hasilnya? Nah, ini kita tetap tulis sebagai 4x kuadrat Y pangkat 5 dikali dengan, nah ingat ya, kalau ada dalam kurung seperti ini, terus dikuadratkan, nah kita pakai sifat yang ini. Itu jadi masing-masing ya dia dipangkatkan gitu. Jadi ini min 3 pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 gitu. Nah, selesaikan dengan cara apa? Mengelompokkan suku sejenis ya. Jadi nyambung nih. Ya mengelompokkan suku sejenis bukan cuma berdiri sendiri lalu nggak dipakai lagi. Nah, dia akan terus kepake. Gitu ya. Dalam apa? Sebagai apa? Sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam mengerjakan aljabar. Jadi disiplin dalam mengerjakan aljabar salah satunya adalah dengan mengelompokkan suku sejenis. Gitu. Ya. Berarti di sini 4 kali dengan, nah min 3 kuadrat berapa? Min 3 kuadrat itu 9 gitu ya. Berarti 4 dikali 9
dikali dengan X kuadrat dikali dengan X kuadrat dikali dengan Y pangkat 5 dikali dengan Y kuadrat. Jadinya 36. X pangkat berapa? 2 tambah 2 berarti 4. Y pangkat berapa? 5 tambah 2 berarti 7. Nah, inilah hasil akhirnya. Gitu. Kalau lu udah jago, lu udah pro, nggak mesti ditulis kayak gini, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tapi sekali lagi, bagi pemula, gue sarankan mengelompokkan suku sejenis. Ya, kalau nggak kayak gitu ya agak sulit buat bisa dapat hasilnya. Maksudnya rawan sekali salah gitu. Ya, makanya ayolah kita mulai disiplin dalam belajar aljabar gitu ya. Lagi misalkan contoh yang kedua. Misalnya 16 X pangkat 7 Y pangkat 2 per misalnya 20 X pangkat 5 Y pangkat 6. Bagaimana kita bisa menyederhanakan ini? Pertama ya, boleh kita pisahkan. Jadi 16 per 20 dikali X pangkat 7 per X pangkat 5 dikali dengan Y pangkat 2 per Y pangkat 6. Loh, kenapa harus dipisah, Beh? Lagi-lagi gue katakan, kita memisahkan seperti ini, ya tidak lain tujuannya ya sebagai prinsip kehati-hatian gitu. Kalau lu merasa bisa langsung membagi dan lu orangnya teliti, ya nggak masalah gitu. Ini buat orang yang ceroboh ya. Jadi lakukanlah langkah ini. Bagi kalian yang suka kurang teliti, nah, langkah ini cocok. Oke. 16 per 20 berarti kita bisa sederhanakan jadi berapa? Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama bagi 4. Ya. Nah, bagaimana caranya menentukan pembagi? Lah, pelajari lagi FPB. FPB itu kan berperan sebagai pembagi. Jadi bukan sebagai bab sendiri yang kita pelajari di awal doang, habis itu kita nggak pakai lagi. Sampai kapanpun FPB bakal kepake untuk menentukan pembagi dari dua bilangan. Gitu. 16 dibagi 4 berarti 4. 20 dibagi 4 berarti 5. Dikali X pangkat berapa? 7 dikurang 5 berarti 2. Nah, Y-nya 2 dikurang 6 berapa? Min 4 gitu. Nah, ini kan jadinya 4 per 5 dikali X kuadrat dikali, nah ini kan pangkatnya min 4. Kalau misalkan suatu saat kita menemukan soal yang meminta kita untuk menjadikan ini sebagai pangkat positif, maka lakukan dengan sifat yang tadi ya, yang ini. Nah, jadilah 1 per Y pangkat 4. Ya udah tinggal dikali 4 dikali X kuadrat dikali 1 berapa? Ya 4X kuadrat per 5 dikali Y pangkat 4 berapa? 5Y pangkat 4 gitu. Misalkan gimana lagi ya, yang lebih kompleks bentuknya. Misalnya 20 A pangkat 4 B kuadrat C pangkat 3 per misalkan 7A B C gitu dikali dengan ya let's say di sini 14 ya A kuadrat B kuadrat C per ya ini 10 A B kuadrat C pangkat 5. Nah, gimana nih, Be? Rombongan nih, Be. Tenang, santai. Jangan panik. Nah, kalau ketemu dengan bentuk seperti ini, ingat ini kan perkalian. Perkalian itu punya sifat yang namanya komutatif. Dia commute, bisa pindah-pindah. Ya, jadi kita bisa pindah tanpa mengubah nilai. Gitu. Contohnya misalkan, kalau kita menemukan perkalian setengah dikali dengan 4/3, itu boleh kita tulis sebagai 4/2 dikali dengan 1/3.
ya tidak akan mengubah nilai. Buktinya apa be? Dia nggak berubah nilainya, gampang. 1 kali 4 kan 4, 2 kali 3 6, 4 kali 1 4, 2 kali 3 6. Ya udah, berarti kita boleh mengubah tempatnya, ya kan? Toh nggak mengubah nilai gitu. Nah, kayak gini itu bisa kita ubah dengan cara apa? Tuker tempat antara 10 dan 7. Kenapa harus ditukar? Karena 14 kan bisa dibagi 7. Nah, 10 20 bisa dibagi 10. Gitu. Jadi bentuknya bisa kita ubah jadi 20 ya A pangkat 4 B kuadrat C pangkat 3 per berapa? 10 ABC dikali 14A kuadrat B kuadrat C per berapa nih? 7AB kuadrat C pangkat 5. Nah, udah berkumpul nih. Nah, sekarang 20 bagi 10 berapa? 2. Nah, ini untuk yang A-nya berarti A pangkat 4 dibagi A. Pangkatnya dikurang. 4 kurang 1 berapa? 3. Nah, B-nya ya pangkat 2 sama pangkat 1. Berarti 2 dikurang 1 berapa? 1 atau B doang gitu. Untuk C-nya 3 dikurang 1 berapa? 2. Nah, dikali dengan 14 bagi 7 berapa? 2. Nah, A-nya pangkat berapa? 2 kurang 1 ya 1. B-nya B pangkat 2 sama B pangkat 2. Ya, 1 sorry. Kok 0 sih? B pangkat 0 maksudnya. Tapi B pangkat 0 kan sama dengan 1 gitu ya. Jadi B kuadrat dibagi B kuadrat kan 1. Nah, sekarang yang C. Itu yang C-nya berapa? C pangkat berapa? 1 dikurang 5 min 4. Gitu. Ya udah. Berarti sekarang ini harus ada kalinya ya. Cuman ya nggak usah lah, nggak apa-apa. Sama aja kok. 2 dikali 2 berapa? 4. Dikali dengan ya A pangkat 3 dikali A berapa? Ya pangkatnya ditambah ya. Jadi 3 tambah 1 berapa? 4. Nah untuk B, ya B-nya kan nggak ada ya. B kali 1 ya B gitu. Nah untuk yang C pangkat 2 dikali C pangkat min 4. Berarti 2 tambah min 4 berapa? Ya min 2 gitu. Nah yang pangkat negatif jadiin pangkat positif. Jadi 4 dikali A pangkat 4 dikali B dikali 1 per C kuadrat. Ya udah berarti 4 kali A pangkat 4 kali B kali 1. Ya. Berarti hasilnya 4 A pangkat 4 dikali B per C kuadrat. Gitu. Semoga nggak ada yang salah ya. Aman sih harus ya. Ya, sekian untuk perkalian dan pembagian aljabar.